Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2102183. Saya dari kelas 6B Administrasi Publik. Penghormatan saya kepada Bu Cusukmawati SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Reformasi Administrasi Publik. Apa itu reformasi administrasi publik? Nah, reformasi administrasi publik adalah suatu upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa isu yang berkembang dalam kaitan dengan reformasi administrasi publik adalah modernisasi manajemen kepegawaian, restrukturisasi, downsizing, resizing, perubahan manajemen dan organisasi, rekayasa dan proses administrasi pemerintahan, anggaran berbasis kinerja atau proses perencanaan yang partisipatif, serta hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Reformasi administrasi publik penting karena pandangan waktu dari orang-orang, masyarakat semuanya berubah. Selanjutnya ada beberapa isu dan agenda yang berkembang dalam kaitan dengan reformasi administrasi. Adalah yang pertama, modernisasi manajemen kepegawaian. Yang kedua, restrukturisasi, downsizing, manajemen dan organisasi rightsizing, dan perubahan. Yang ketiga ada rekayasa dan proses administrasi pemerintahan. Nah, yang keempat, anggaran-anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipasi serta hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Selanjutnya ada beberapa elemen juga umumnya dari reformasi administrasi publik yang harus dilakukan adalah yang pertama, perubahan yang terencana dan strategis terhadap birokrasi publik. Yang kedua, inovasi dan temuan-temuan baru serta pikiran-pikiran kreatif yang lebih segar dan inovatif. Yang ketiga, perbaiki efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Nah, yang keempat, mengatasi ketidakpastian dan perubahan yang cepat dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus yang saya ambil dari jurnal analisis model dan tipologi kasus korupsi Raskin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang diselidiki oleh Nazar Nurdin dan Bahrul Faid. Kasus korupsi Raskin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Kasus korupsi Raskin yang melibatkan kepala desa di Kabupaten Grobogan, Brebes, dan Pekalongan. Kasus-kasus ini menjadi contoh konkret dari praktik korupsi yang terjadi pada tahun 2021 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Korupsi Raskin seringkali melibatkan kepala desa dan para perangkat desa lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi Raskin adalah warisan pemerintahan sebelumnya. Kebiasaan memotong beras Raskin dilakukan atas sepengetahuan atau perintah kepala desa yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi masyarakat miskin yang seharusnya terjadi penerimaan manfaat program Raskin. Selain faktor warisan pemerintahan, faktor lain yang turut berperan dalam kasus korupsi Raskin adalah kebutuhan pribadi pengalihan untuk acara adat, politik desa, dan faktor administrasi. Para kepala desa terkadang memanfaatkan program Raskin untuk kepentingan pribadi atau politik, sehingga mengorbankan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama. Dengan demikian, kasus korupsi Raskin yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Brebes, dan Pekalongan menjadi cerminan dari kompleksitas faktor-faktor yang memicu praktik korupsi di tingkat desa. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang model dan tipologi kasus korupsi Raskin, serta menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas untuk memberantas korupsi demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.